Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 32, kembalinya masa lalu. Setelah selesai mandi, Ciko pun keluar dari kamar mandi dan melihat Devi yang kini tengah makan. Kau tidak menungguku? Aku sangat lapar, jadi aku tidak bisa menunggumu, ucap Devi sambil mengunyah. Baiklah, selesaikan makanmu lalu minum obat. Setelah itu kita kembali ke penthouse. Tapi aku ingin jalan-jalan. Kau masih sakit, belum bisa kemana-mana, ucap Ciko. Ayolah, sebentar saja, ucap Devi membalas. Kalau aku bilang tidak ya tidak, tegas Ciko sambil memberikan obat kepada Devi. Ini minum, setelah itu kita pulang. Devi hanya terdiam dan mengambil obat itu lalu meminumnya. Setelah selesai, Ciko membawa Devi menuju mobilnya untuk kembali ke penthouse diikuti oleh beberapa pengawal. Kini mobil mereka menuju penthouse. Dengan perjalanan yang cukup lama, Devi pun tertidur karena efek obat dari dokter yang tadi diberikan oleh Ciko. Setelah sampai, Ciko pun kembali menggendong Devi karena tidak tega membangunkannya yang tertidur pulas. Ia membawa Devi menuju kamarnya lalu meletakkannya di atas ranjang sambil merapikan rambut Devi. Tok tok tok. Masuk, ucap Ciko. Tuan, ada yang mengincar daerah kekuasaan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Ricky melapor kepada Ciko. Biarkan saja dulu, ucap Ciko sambil berpikir. Tapi Tuan, kita belum bisa pulang. Aku belum membawa Devi ke tempat yang ia inginkan. Jika tidak, dia akan mengoceh terus-menerus. Aku tidak tahan mendengarnya. Baik Tuan. Oh iya Tuan, ada seorang pria yang beberapa kali mendatangi rumah lama Nona Devi. Pria? Iya Tuan. Ia terus menanyakan keberadaan Nona Devi kepada ayahnya. Siapa pria itu? Saya juga kurang tahu Tuan, tapi kelihatannya dia bukan orang biasa, ucap Ricky menjelaskan kepada Ciko. Tetap awasi rumah Devi dan awasi pergerakan ayahnya dan cari informasi tentang pria itu, ucap Ciko kepada Ricky. Ricky pun meninggalkan kamar Ciko, sedangkan Ciko sedang memikirkan siapa pria yang mencari Devi sambil berjalan mendekat ke arah Devi. Ia menatap sendu wajah Devi. Maaf jika aku membuatmu menderita. Setelah kontrak ini berakhir, apa kau akan pergi meninggalkanku? Ucap Ciko dalam hati. Kenapa kau memandangku seperti itu? Ucap Devi yang terbangun dari tidurnya. Aku ingin melanjutkan yang tertunda, ucap Ciko menggoda Devi. Ih, tidak. Pergi sana, pria mesum, pekik Devi mendorong Ciko. Kenapa tidak? Ucap Ciko kembali menatap Devi. Apa yang kau lakukan? Jangan dekat-dekat. Tenanglah, aku hanya ingin memandang wajahmu sebentar. Aku tidak akan memaksamu. Jangan lama-lama, nanti kau jatuh cinta, dedek Devi. Oh iya, bisa tidak ke Menara Eiffelnya sekarang saja, salah Devi. Besok. Aku maunya sekarang. Aku ingin melihat pemandangan Eiffel Tower di malam hari, rengek Devi. Baiklah, ganti pakaianmu. Aku akan mengantarmu ke sana. Dan jangan lupa pakai mantel. Di luar sangat dingin. Terima kasih Tuan Giovanni. Sementara di tempat lain, apa kita bisa ketemu sekarang? Ucap Fiona kepada seseorang. Ada apa? Ucap seorang wanita dari balik ponsel Fiona. Nanti aku jelaskan saat kita ketemu. Ketemu di mana?
Setelah menutup ponselnya, Fiona pun bergegas menuju tempat yang mereka sepakati untuk bertemu. Sesampainya ia di sana, Fiona terlebih dulu memesan minuman, karena orang yang ia ingin temui belum datang. Maaf membuat Anda menunggu. Ya, tidak apa-apa, silahkan duduk. Terima kasih. Oh iya, ada perlu apa Anda mau memanggilku ke sini? Kita to the point saja. Aku ingin kau kembali bersama Chico. Apa? Mana mungkin aku bisa kembali dengan Chico? Kau harus bisa, Michelle. Aku akan membayarmu jika kau berhasil merebut kembali hatinya. Dia sekarang tidak peduli lagi denganku. Bahkan, dia sekarang sangat membenciku. Lagian, kenapa kau memintaku untuk kembali dengannya? Aku tidak menyukai gadis kampung pilihannya itu. Gadis kampung? Tanya Michelle heran. Iya, dia sudah menikah dengan gadis kampung itu karena tidak ingin menikah dengan gadis pilihan ayahnya. Memangnya apa yang akan aku dapatkan jika aku berhasil merebut hatinya kembali? Jika kau berhasil merebut hatinya, aku akan memberikanmu sebagian harta keluarga Giovanni. Bagaimana? Baiklah, aku setuju. Terima kasih.